malam ini karena temanya tidak ditetapkan, ya sesuai kemauan saya aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan Allah hanya untuk satu, beribadah. Ibadah, tidak lain, tidak bukan itu saja. Tapi jangan gara-gara tausiah malam Senin ini, besok pagi semua pegawai Pemda, kantor bupati kosong, nggak ada satupun yang datang ke kantor bupati Lamandau. Ditanya Pak Bupati, mana kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala tak ada kepala? Kenapa nggak ada yang hadir? Semuanya jawab sesuai tausiah Ustaz Somad tadi malam, semua beribadah. Karena dipahami ibadah itu baca Quran, ibadah itu hanya zikir, ibadah itu hanya sholat. Padahal ibadah adalah hembusan nafas adalah ibadah, langkah kaki adalah ibadah, hayunan tangan adalah ibadah. Maka semua yang hadir malam ini kemari, insya Allah semuanya bernilai ibadah. Dengan syarat sertakan nama Allah di dalamnya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Makan tidak ibadah. Semua makhluk yang hidup melata di dalam tanah, di atas tanah, dalam air, di atas dunia semesta, semua makan. Tapi kita makan, kita bernilai ibadah. Kenapa? Karena ketika kita makan, kita sertakan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jangan baca Allahumma barik lana, itu hadisnya dhaif. Kalau gitu kita pakai hadis yang sahih. Bismillah, sertakan nama Allah. Masuk toilet, WC kotor, bau, najis, tempat setan. Tapi ketika disebut nama Allah, maka bernilai ibadah. Jangan di dalam, sebelum masuk ke dalam, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku sebut namamu, aku berlindung kepadamu, jauhkan aku dari setan jantan dan setan betina. Malam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tidak bisa dibawa menghadap Allah. Maka semuanya diawali dengan nama Bismillah. Tidur, semuanya tidur, tapi tidur kita ibadah. Kenapa? Disebut nama Allah. Bismika Allahumma. Jangan lanjutkan, soalnya banyak yang melanjutkan langsung tertidur. Semua bernilai ibadah. Anak-anak kita besarkan. Iya, kami bukan penceramah, kami bukan ustadz, kami bukan abah guru, kami bukan profesor doktor, kami hanya ibu rumah tangga. Ibu pun ibadahnya luar biasa. Mengandung anak itu adalah ibadah. Ibadah yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Kalau ada di antara ibu yang rajin baca Yasin, meninggal, Yasinnya putus. Kalau ada di antara ibu yang pandai melantunkan Al-Quran Qari'ah, setelah meninggal dunia putus. Tapi kalau punya anak, setelah meninggal, anaknya anak yang soleh dan solehah, mengalir sampai hari kiamat. Apa kata Nabi? Mukatsirum bikumul umam. Aku menjadi Nabi yang bangga karena umatku umat yang paling banyak di akhir zaman. Itu karena ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menikah Pak Ustadz, menikah juga ibadah. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah jodoh. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah dengan wanita yang solihah-solihah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah imannya. Setakwa-takwanya adik-adik, anak-anak muda di Lamandau, walaupun kalian orangnya rajin tahajud, rajin doa, iman kalian baru 50%. Dan bapak-bapak yang tidak takwa tapi sudah menikah, imannya juga sama dengan kalian, 50%. Bagi yang sudah menikah, 50% imannya,
falyattaqillaha fin nisfil baqi, sempurnakanlah dengan bertakwa kepada Allah. Bapak-bapak yang sudah menikah, perempuan yang ada di depan saya ini adalah penyempurna iman kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pahamilah, apalagi yang berkontribusi untuk acara ini, dari mulai Pemda, dari mulai Kabakesra, tentu saja Bapak Bupati beserta jajaran, semua yang bersusah payah. Tapi kami kan digaji Pak Ustadz, maka dapat dua-duanya kalau karena Allah, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Yang sudah anaknya menikah, mudah-mudahan menjadi ibadah keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang menganggap kalau di masjid ibadah, kalau di Mekah ibadah, kalau baca Yasin ibadah, tapi kalau di kantor tidak ibadah. Maka ketika dia masjid khusyuk, ketika di masjid gak mau ngelihat kemana-mana. Mana boleh orang sholat di masjid ngeliat ke atas, nampak cicak kawin. Sangat khusyuk, gatal kepalanya, nggak mau dia garuk sampai 3 kali, takut batal menurut mazhab Syafi'i. Mengapa saat di masjid dia khusyuk, tapi kenapa di kantor dia busuk? Karena dia menganggap di masjid adalah ibadah, di kantor bukan ibadah. Salah, di masjid adalah ibadah, di kantor juga ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dharma wanita, PNS, ASN, maka yang di kantor masuk jam 8 pagi, mulai apel jam 7.30, pulang jam 4 sore, lembur, luar kota, itu semua insya Allah bernilai ibadah. Makanya nanti bapak kalau belum pulang ditanya sama istri, gimana bang kok belum pulang? Ibadah. Tapi jangan jadikan alasan untuk menutupi kesilapan dan kesalahan. Kenapa? Mungkin atasan tidak mengawasi, mungkin KPK tidak melihat, mungkin Inspektorat Jenderal luput dari pengawasan. Tapi kita diajarkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita diawasi oleh Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Bayangkan jadi polisi, diangkat jadi Kapolres, ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Istri kebetulan ASN, tidak siap pindah anak-anak sekolah, akhirnya bekerja. Kalau tidak dianggap itu sebagai ibadah, gaji yang diberikan negara tidak cukup untuk membayar pengorbanan. Menjadi tentara, dari mulai dan Ramil sampai kepada Dandim, sampai ke Danrem, sampai kepada Panglima, ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau itu tidak dianggap sebagai ibadah, tidak dicamkan dalam ibadah hati, saya beribadah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka insya Allah yang selama ini berat, tapi karena itu ibadah, dia akan menjadi ringan insya Allah. Kita doakan bapak-bapak kita yang diberikan amanah jabatan, mudah-mudahan jabatannya ini bernilai amal soleh insya Allah, amin. Menjadi bupati itu tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Yang saya ngomongin ini betul atau nggak betul? Betul. Tapi kalau amanah beribadah karena Allah, maka selama 10 tahun itu berarti dia mendapatkan pahala sebanyak masyarakat kabupaten yang dia pimpin. Maka berapa jumlah penduduknya? Kali setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, maka begitulah pahalanya mengalir. Maka ketika Nabi SAW berkirim surat kepada Raja Heraklius yang menguasai negeri Syam waktu itu, aslim taslam falaka ajrani, kalau engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kau dapat pahala 2 kali lipat. Pahalamu sebagai pemimpin, pahala rakyatmu. Setiap rakyatmu sholat, setiap rakyatmu puasa, setiap rakyatmu beribadah, engkau juga akan mendapatkan kelipatan pahalanya. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adil, amanah, sehat, walafiat, zahir batin, istiqomah insyaallah. Amin.
Begitu juga kalau dia mengeluarkan surat-surat yang buat zolim dan aniaya, maka dosanya pun mengalir juga setelah mati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waktu saya sedang tausiah di Masjid Agung, datang bapak-bapak sudah tua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ada mau saya bicarakan Pak Ustadz. Tadi segan nanya waktu orang ramai. Bisa bicara empat mata Pak Ustadz. Dulu saya waktu masih muda nih jadi lurah Pak Ustadz. Terus saya ngeluarkan surat izin buka apa Pak? Salon. Ya nggak apa-apa, salon kecantikan. Tapi ada esek-eseknya Pak Ustadz. Bapak kan udah tobat. Iya Pak Ustadz. Apakah dosanya ngalir nggak Pak Ustadz? Ya nanti kita cari kerannya ya Pak. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, pahala orang yang melakukannya min ba'di mauti, setelah dia mati mengalir juga.